Pernah nggak sih ngerasa khawatir soal duit? Atau mungkin kamu kerja super keras, tapi tetap aja bingung duit kamu habis kemana aja? Tenang, kamu nggak sendirian. Berdasarkan survei dari Pew tentang keuangan keluarga di Amerika sana, cuma 51% orang Amerika yang ngerasa stabil secara finansial. 55% mengaku sangat boros setiap bulannya. Sementara 33% bilang bahwa mereka sama sekali nggak punya tabungan. Kalau kamu masuk ke dalam kategori terakhir, kemungkinan besar kamu perlu ubah kebiasaan dan pandanganmu tentang uang. Kalau kamu punya mindset yang benar, kamu bisa bikin uangmu bekerja buat kamu tanpa ribet dan stres. Oke, selama kamu ingat hal-hal penting itu, makanya di video ini aku bakal ngebahas tentang beberapa pola pikir soal uang yang kurang bagus dan bisa bikin kamu yang susah jadi orang kaya, plus solusi buat atasin masalahnya. Tapi sebelum kita lanjut ke daftar itu, jangan lupa buat subscribe ke channel ini ya, kalau kamu belum. Dan buat yang udah, makasih banget atas dukungannya. Kebiasaan-kebiasaan finansial yang gak sehat tuh susah banget buat diubah. Kita sering lakuin tanpa sadar kan? Kita semua pengen punya uang yang banyak. Maksudku siapa sih yang gak pengen kaya? Tapi sekedar buat satu hal itu, banyak dari kita cuma bisa berandai soal semua yang bisa kita lakuin. Semisal pengen gajinya gede, tapi banyak yang gak mau dan gak tahu gimana caranya buat bisa sampai ke situ. Ada disiplin yang perlu dilakukan buat ngebikin itu jadi kenyataan. Sebaliknya, kalau kebiasaan belanjamu jelek, bisa-bisa kamu masuk ke dalam masalah finansial yang berat. Meskipun situasi finansial kita berbeda-beda, kita semua punya kekuatan yang sama untuk mengubah status kita yang pas-pasan. Bakalan gampang? Enggak juga sih. Tapi mengenali dan menghadapi kebiasaan buruk terkait uang yang bikin dompetmu kosong bisa benar-benar ubah hidup secara finansialmu. Selain itu, kamu harus bangun pola pikir yang percaya kalau kamu bisa menciptakan gaya hidup finansial yang ideal untuk dirimu sendiri kalau kamu mau meraih kebebasan finansial. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk kita lihat beberapa pola pikir soal uang yang harus kamu tinggalkan sekarang juga kalau kamu pengen lebih mandiri secara finansial. Pertama, gak tahu kemana perginya uangmu. Kalau kamu hidup pas-pasan dan gak punya anggaran, bisa jadi kamu sama sekali gak tahu kemana uangmu mengalir. Sejujurnya, cuma sedikit banget orang Amerika yang ngebikin anggaran buat pendapatannya. Berdasarkan survei terbaru, cuma 33% rumah tangga di Amerika sana yang bikin anggaran bulanan. Persentasenya super rendah. Tanpa anggaran, kamu gak punya rencana yang jelas buat mengatur pendapatanmu. Jadi hampir nggak mungkin buat melacak pengeluaranmu. Tapi kalau kamu punya anggaran, kamu punya kendali atas uangmu. Jadi lebih gampang buat prioritasin pengeluaran. Dengan alokasiin sebagian dari pendapatanmu untuk berbagai kategori. Kayak menabung, bayar rumah atau mobil, dan sebagainya. Anggaran juga jadi panduan untuk melihat perubahan finansial yang perlu diambil. Dengan nunjukin area yang banyak pengeluaran, serta yang perlu dikurangi. Nah, ini juga mencegah kamu untuk buang-buang uang. Anggaran itu serupa alat wajib buat siapa aja, gak peduli seberapa besar pendapatannya. Ini bisa bantu siapa aja mencapai tujuan finansial dan menghindari hutang yang enggak baik. Dan nabung untuk masa depan. Tanpa anggaran, kamu lagi menggali lubang finansial untuk dirimu sendiri. Dan keluar dari situasi itu mungkin bakal susah banget. Nomor 2. Bagimu, hemat dan kekurangan itu sama. Hemat sebenarnya adalah salah satu sikap paling efektif buat cepat mengubah situasi finansial yang kurang bagus. Masalahnya, banyak orang yang masih berpikir kalau hidup hemat dan hidup pas-pasan itu sama aja. Mereka percaya kalau hati-hati dengan uang, berarti hidupnya bakal nggak asik dan kekurangan segala macam kebutuhan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Meskipun ada banyak yang mengadopsi ide hidup hemat sampai ke level yang nggak sehat. Cara yang lebih masuk akal itu mencari cara buat keluarin duit yang lebih sedikit tapi tetap dapat kualitas yang sama. Ini tentang belajar cari jalan alternatif untuk hidup dengan duit yang lebih minim tanpa harus mengorbankan gaya hidup yang pengen kamu jalani. Ini gak berarti kamu harus nyerahin semua hal yang kamu suka. Kamu boleh melakukan kegiatan yang bikin kamu senang. Semuanya boleh dilakukan. Ini hanya menciptakan ruang untuk hal-hal yang kamu minati dengan mengurangi pengeluaranmu untuk hal-hal yang gak benar-benar menambah nilai kehidupanmu. Misalnya, kamu senang ikut kelas yoga mingguan, tapi harganya lumayan mahal.
hidup hemat nggak berarti kamu harus meninggalkan yoga sama sekali. Bisa jadi kamu cari area lain dalam hidupmu yang bisa dikurangi pengeluarannya dan nggak menambah nilai tambah, supaya kamu masih bisa bayar kelas yoga. Jujur nggak ada aturan hemat yang berlaku secara universal, jadi gunain sesuai situasimu sendiri. Nah, gimana sih bedain antara hemat dan kekurangan yang bisa bikin kamu susah kaya? Intinya kalau lagi dalam situasi finansial yang kurang bagus, hidup hemat itu bisa membantu kamu keluar dari situasi itu secara lebih cepat. Tapi kalau kamu melabeli hemat itu sebagai sesuatu yang buruk, kamu mungkin nggak akan mengadopsi itu sebagai sikap. Akibatnya, kamu mungkin nggak akan berusaha sama sekali untuk memperbaiki situasi kamu dan lingkaran kesulitan finansial akan terus berlanjut. Nomor 3, kamu pengen cepat kaya. Mikir kalau kamu bisa dapat duit cepat dengan usaha sedikit, itu merupakan pola pikir yang cukup berbahaya. Menghasilkan duit dan membangun kekayaan gak terjadi dalam semalam. Kadang bisa terjadi cepat, tapi biasanya itu hasil dari rencana jangka panjang. Kebanyakan orang kurang sabar karena pengen jadi kaya dan sukses sesegera mungkin. Akibatnya, banyak yang mencari jalan pintas dan terjebak dalam skema cepat kaya yang justru lebih merugikan daripada menguntungkan. Kalau bicara tentang skema cepat kaya, judi sering jadi taktik yang umum diambil oleh orang dengan pola pikir uang yang kurang baik. Penelitian selama 5 tahun oleh penulis terkenal, Tom Carley, tentang kebiasaan orang kaya mengungkapkan bahwa 52% orang miskin berjudi dalam acara olahraga, setidaknya sekali seminggu, dan 77% main lotre tiap minggu. Di sisi lain, 84% orang kaya nggak pernah bertaruh dalam acara pertandingan olahraga, dan 94% nggak pernah main lotre sama sekali. Ini adalah bukti yang jelas tentang gimana pola pikirmu akan membentuk keadaan hidupmu. Jadi hindari jatuh ke dalam perangkap ini. Harus kamu pahami, mengumpulkan kekayaan itu proses yang lama dan nggak terjadi dalam semalam. Bahkan orang kaya yang nggak mendapatkan warisan pun harus bekerja keras di balik layar untuk mencapai posisi mereka yang sekarang. Saat ini nggak ada pintasan buat menambah saldo rekening bankmu. Jadi siapin diri buat bekerja keras. Kamu bisa melakukannya dengan menyimpan uang yang biasanya kamu habiskan untuk hal-hal yang nggak penting, termasuk lotre atau taruhan olahraga. Selain itu, ingatlah bahwa kunci meraih stabilitas finansial adalah dengan melakukannya secara perlahan dan mantap, daripada mencoba buru-buru. Nomor 4, mengandalkan pay later atau kartu kredit buat mendanai gaya hidupmu. Kalau kamu habisin semua uang yang kamu hasilkan, jelas kamu nggak punya uang lagi di tabungan. Yang lebih buruk lagi, kalau kamu habisin lebih dari yang kamu hasilkan, kamu malah bakal masuk ke dalam masalah finansial, karena pengen menjaga gengsi dan standar hidupmu. Sebagai hasilnya, kamu terpaksa menggunakan kartu kredit buat bayar pengeluaran bulananmu. Saat kamu begini, sebenarnya kamu sedang meminjam uang dari pendapatan masa depan untuk mendanai gaya hidupmu saat ini. Jangan salah paham, gak ada yang buruk dengan menggunakan kartu kredit, pay later, atau pinjaman online. Mereka bisa berguna untuk membangun skor kredit yang baik dan membantu melewati situasi darurat, pembelian mendesak, bahkan mendapatkan poin perjalanan atau cashback. Namun banyak orang menggunakannya untuk membeli barang-barang mahal yang sebenarnya mereka nggak punya dana untuk bayar itu. Kebiasaan buruk ini membuat utang kartu kreditmu bertambah, terutama kalau kamu punya banyak kartu dengan suku bunga yang tinggi. Jadi gimana cara menghadapinya? Ini mengarahkan kita supaya kembali ke poin pertama, di mana aku membahas tentang anggaran. Kamu harus pastikan bahwa kamu melacak semua pengeluaranmu. Ini bakal meningkatkan kesadaranmu tentang bagaimana kamu menghabiskan uangmu itu. Setelah melacak pengeluaranmu selama sebulan, buatlah anggaran bulanan dan tetapkan anggaran bulanan untuk setiap kategori pengeluaran. Ini memungkinkan kamu untuk membandingkan pengeluaranmu di setiap kategori dalam waktu 1 bulan. Dan data ini bisa membantu kamu melihat apakah pengeluaranmu sudah melewati atau kurang dari anggaran untuk setiap biaya. Studi menunjukkan bahwa konsumen yang punya anggaran merasa lebih dalam kendali, lebih percaya diri, dan lebih aman. Jadi tunggu apa lagi? Bikin anggaran sekarang juga. Nomor 5, kamu selalu pengen hidup sepenuhnya. Dengan munculnya media sosial, konsep hidup sepenuhnya telah berubah. Dengan ide baru bahwa kamu hanya hidup sekali dan budaya takut ketinggalan atau FOMO menghantui pikiran kita. Tekanan sosial buat hidup mewah belum pernah sebesar ini.
Buat banyak orang, konsep umum dari hidup yang baik adalah memiliki rumah yang besar, perhiasan mewah yang harganya mahal, mobil Range Rover, dan mungkin pergi liburan ke destinasi eksotis di luar negeri setiap 3 bulan. Akibatnya, banyak orang yang rela menghabiskan limit kartu kredit mereka untuk mengambil pinjaman, atau bahkan mengambil hipotek yang besar untuk membiayai kesenangan-kesenangan semu ini. Padahal terperosok ke dalam hutang yang besar bukanlah cara yang benar untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Ketika pembayaran kartu kredit dan hipotekmu menjadi macet, kamu tentu nggak akan berbagi foto laporan bulananmu di Instagram atau platform media sosial lainnya, bukan? Kemungkinan besar kamu nggak akan sanggup menjalani kehidupan yang terbaik. Sebaliknya, kamu akan terjebak dalam bencana finansial. Jadi ulangilah kembali hidupmu dan pastikan bahwa ide kamu tentang kehidupan yang baik tidak termasuk perasaan finansial harus membayar tagihan dan hutang di dalamnya, serta masa depan finansial yang tidak pasti untuk kamu dan keluarga. Kesabaran dan kemauan untuk menunda kenikmatan adalah dua kebiasaan finansial yang paling bermanfaat. Di sisi lain, pandangan bahwa kita harus punya semua barang mewah yang menggairahkan, yang sedang tren di pasaran, itu semua bohong. Ini adalah ilusi yang setiap kampanye iklan pakai untuk menjual produk atau layanan gaya hidupnya, supaya kamu tertarik dan bahkan bikin kamu beli. Punya kebiasaan ini membuatmu akan tetap dalam hutang. Yang jelas, ini bukanlah ide kehidupan yang baik menurut kebanyakan orang. Nomor 6. Kamu percaya bahwa uang sulit didapatkan. Apakah kamu percaya bahwa uang sulit diperoleh? Apakah ide menjadi kaya terdengar tidak mungkin bagimu? Jika kamu menjawab iya dan kamu punya pola pikir kelangkaan, kebalikan dari pola pikir keberlimpahan, itulah yang membuat kamu susah kaya. Sedihnya, kenyataannya adalah tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, itu tidak akan pernah cukup bagimu jika kamu punya pola pikir kelangkaan. Jadi solusinya bukanlah mendapatkan lebih banyak uang. Sebaliknya, ini tentang mengubah pola pikirmu mengenai uang dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, pilihan karir dan situasi finansial setiap individu tentu berbeda-beda. Jika kamu punya masalah finansial dan pekerjaanmu saat ini nggak cukup buat membayar tagihan setiap bulan, maka kamu perlu merancang rencana untuk punya beberapa sumber penghasilan. Idealnya 2 atau 3, semuanya tergantung pada kemampuanmu. Apalagi, era digital saat ini telah menciptakan banyak sumber-sumber peluang. Mungkin akan sulit bagimu. Sebagai contoh, kamu bisa mulai melakukan logging, mencoba dropshipping atau menjual barang di eBay, atau bahkan bikin barangmu sendiri dan jual di Etsy, dan sejenisnya. Jika pekerjaanmu sekarang gak cukup untuk membayar kebutuhan dan tagihanmu, jadi pertimbangkanlah untuk belajar keterampilan yang bernilai tinggi supaya kamu bisa mengganti karir, atau mencoba jadi freelancer atau konsultan, menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber. Ini sudah berhasil buat kebanyakan orang. Jadi, mungkin kamu juga bisa berhasil dengan melakukannya. Dalam buku Rich Habits, Poor Habits, karya penulis terkenal Tom Carley dan jutawan mandiri Michael Yardney, mereka menggambarkan bagaimana mereka membantu orang biasa menjadi jutawan dengan menciptakan banyak aliran pendapatan. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.